Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semuanya. Saya percaya ini adalah tahun yang indah, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh berkat, dan tahun yang penuh dengan anugerah Allah. Dan hari ini saya mengajak Anda belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa. Yohanes pasal yang ke-6. Saudara bisa perhatikan Alkitab Anda, saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Yohanes pasal yang ke-6 ini adalah tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mujizat yang luar biasa, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, dan itu baru yang laki-laki saja, belum terhitung yang perempuan. Jadi kalau dihitung dengan yang perempuan mungkin bisa jumlahnya sekitar 10.000. Bayangkan 5 roti 2 ikan cukup untuk 10.000 orang. Itu mujizat yang luar biasa, mujizat yang sangat besar. Anda nanti bisa baca ayat demi ayat. Lalu kemudian ketika Yesus membuat mujizat seperti itu, ini rupanya membuat banyak orang jadi kecanduan. Sayangnya mereka kecanduan bukan karena kecanduan akan Yesusnya, tapi mereka kecanduan akan rotinya. Mereka kecanduan akan mujizatnya. Itu yang membuat akhirnya mereka semuanya mengikut kemanapun Yesus pergi. Saya bayangkan kalau Yesus itu pemimpin pada umumnya, saya bayangkan kalau Yesus itu mungkin pendeta biasa, mungkin kesenangan saudara, karena ada ribuan orang mengikut dia kemanapun dia pergi. Tetapi Yesus tahu bahwa sesungguhnya mereka ini mengikut dia bukan karena cari pribadinya. Mereka ikut dia karena ingin melihat, mengalami mujizatnya, pengen roti yang lebih banyak, pengen gak usah kerja tapi dapat roti dan berkat terus. Makanya saudara, Yohanes 6 ayat 26, mari kita baca ayat ini. Supaya saudara menangkap respon Yesus apa. Ada begitu banyak orang mengikuti, Yesus tidak kesenangan saudara. Tapi ketika Yesus melihat motivasi mereka, ayat 26 dikatakan seperti ini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Maksudnya apa? Yesus melakukan mujizat dan itu adalah tanda bahwa dia adalah anak Allah. Namun masalahnya mereka mencari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebaliknya mereka makan roti dan mereka kenyang. Mereka cari Yesus supaya perut mereka lebih kenyang lagi. Mereka cari Yesus tapi yang dicari berkatnya bukan pribadinya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-60 Yesus menegur mereka. Menegur mereka bahkan dengan sangat keras. Dan apa yang terjadi? Coba baca ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60, ya kita baca ayat ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara-saudara, sebelumnya mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Sebelumnya mereka menjadi pengikut yang setia, luar biasa. Namun begitu Yesus mengatakan terus terang kepada mereka, kamu ini ya cari aku bukan karena engkau melihat aku sebagai anak Allah. Engkau ini cari aku karena kamu sudah makan roti itu dan menjadi kenyang, mau roti lebih banyak. Yesus menegur dengan keras. Yesus ini tipikal pemimpin yang bahasa Jawanya tanpa tedeng aling-aling langsung tembak begitu lihat ada yang salah. Dia langsung tembak begitu lihat ini motivasinya enggak benar. Dan responnya sungguh mengejutkan.
Orang-orang yang tadi ngefans Yesus luar biasa langsung berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Ayat yang ke-66 dikatakan seperti ini. Yohanes 6 ayat 66. Ya ini kalau cocok mologi, ayat ini kebetulan pas 666. Katanya angka antikris. Dan apa bunyinya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Sebetulnya bukan murid-muridnya, tapi lebih kepada pengikutnya. Karena nanti kita akan lihat perbedaan yang signifikan antara pengikut dan yang benar-benar murid. Mulai waktu itu banyak murid-muridnya atau banyak orang-orang atau banyak pengikutnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, bayangkan 5.000 orang anggap saja sudah pergi semuanya, yang tersisa hanya 12 orang. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya mengajak Anda coba dapat intisari dari ayat-ayat ini. Saya mengajak kita sebagai gereja memahami apa yang sebetulnya Yesus sedang sampaikan kepada kita. Arahan yang sangat penting untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Anda perhatikan, angka itu memang menarik. Angka itu bagi kebanyakan orang memang penting. Saya tidak munafik, saudara. Saya akan sangat senang seandainya hari ini ibadah kursinya penuh. Saya akan sangat senang misalnya gereja kita bertumbuh secara angka dari 100, 150, 500, 1000 dan seterusnya. Saya senang. Sepertinya saya bohong kalau saya tidak senang sebagai pemimpin melihat banyak orang beribadah di tempat ini. Sejujurnya kita semuanya pemimpin, kita semuanya pendeta, senang dengan angka. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Ternyata bagi Yesus angka tidak penting-penting amat. Buktinya apa? Followers Yesus 5.000 orang. Dan begitu Yesus ngomong keras, mereka unfollow semuanya. Anda kira-kira syok enggak? Kalau di akun media sosial Anda, Instagram Anda, dari mereka follow Anda ribuan orang, satu postingan itu menyakitkan mereka, pengikut Anda, followers Anda, dan tiba-tiba mereka unfollow Anda. Tersisa jumlah yang kecil. Anda stres gak? Nggak gampang, saudara. Jangankan semuanya unfollow. Baru berkurang beberapa bagian aja. Kita langsung searching. Siapa ini yang berani-berani keluar jadi follower saya? Betul nggak? Mereka jelas-jelas unfollow Yesus. Dan angkanya drastis. 5.000 orang, sisa hanya 12. Seperberapa itu? Seperberapa? Yuk, yang matematikanya kuat. Kalau 1%-nya saja berarti 50 orang. Kalau sisa 12 berarti kurang lebih 0,2 mungkin. Betul nggak? Itu jumlah yang gila, saudara. Tapi Yesus nggak keder. Lihat pengikutnya pergi, nggak keder. Malah Yesus tantang yang 12. Ini bayangkan kalau seandainya saya jadi Yesus, ini jemaat semuanya, saya ngomong keras, lalu kemudian saudara berbisik satu sama lain, gereja masa di GBI Shalom aja, sok bagus gerejanya,
sok hebat, wis keluar saja. Bedol desa, bedol desa, satu ngajak yang lain, bukan satu ngajak yang lain masuk, ini satu ngajak yang lain keluar. Dan kemudian hanya sisa 12. WL1, singer berapa? 4, 5, pemain musik berapa? 4, 9, klub sudah, multimedia 3 klub saudara. Dan khotbah saya di hadapan yang 12 orang, saya tetap khotbah saudara. Dan khotbahnya bukan, please jangan ya, jangan ikuti. Mereka itu iblis-iblis semuanya. Itu bawaan setan, menyeret sepertiga bintang. Jangan, kamu ini sudah ditetapkan di sini. Yesus nggak ngomong seperti itu kepada murid-muridnya. Ini yang Yesus katakan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Hebat nggak? Kowe bahasa Jawanya. Orang minggat sisan, betul nggak? Kan gitu saudara. Sisa 12. Dan sepanjang saya belajar Injil, Yesus tidak frustasi. Sepanjang saya belajar Injil, pelayanan Yesus tidak turun standarnya. Dia tetap melakukan seperti biasa. Karena memang ini menunjukkan yang Yesus cari itu murid, bukan sekedar pengikut. Murid Kristus, bukan sekedar orang Kristen. Orang Kristen ombyoan, rombongan, jumlahnya banyak. Tapi murid Kristus hanya sebagian besar orang saja. Yesus cari murid. Makanya kalau Anda baca Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Betul enggak ayatnya? Yesus berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus fokus ke murid. Disuruh pergi bukan menjadikan mereka orang Kristen. Jangan salah loh saudara. Karena KTP Kristen buat kerajaan Allah, buat surga, enggak penting. Karena yang penting adalah apakah mereka jadi murid Kristus. Yesus berkata, jadikan semua muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dicari adalah murid. Saudara-saudara, hari-hari ini kita mesti hati-hati. Saya tidak menggunjingkan gereja sebelah. Kita tidak perlu menghakimi, menilai gereja yang besar. Tidak perlu saudara, karena kita pun bisa menjadi besar. Bagaimana mungkin kita membenci, menggunjingkan, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi hari ini saya sampaikan sebuah data saudara, sebuah pendapat yang cukup bagus. Ini menjadi perenungan buat kita, khusus gereja kita aja. Tidak perlu menghakimi, menilai gereja lain. Mungkin multimedia bisa disiapkan satu ungkapan dari John Stott. Jadi John Stott ini adalah seorang teolog Kristen yang sangat dihormati. Ini teolog Kristen yang memberikan warna sedemikian banyak kepada kekristenan, mengembalikan kekristenan dalam pakem yang sebenarnya, tentu saja dalam pakem firman Tuhan. Dan apa kata John Stott ini? John Stott berkata seperti ini, beberapa gereja bertumbuh dengan pesat. Anda tahu yang namanya pesat? Pesat itu tidak hanya dalam hitungan deret, tapi hitungan lompat, hitungan kali. Kalau hitungan deret, 1, kemudian 2, dari 2 kemudian 3, dari 3 kemudian 4, itu hitungan deret. Tapi yang namanya pesat itu hitungannya kali. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi, Anda tahu jawabannya. Lompat dari ratusan ke ribuan. Singkatnya dalam waktu singkat gereja bertumbuh, jumlah jemaat banyak, jumlah anggota banyak, jumlah pengikut banyak. Dan John Stott berkata seperti ini, beberapa gereja bertumbuh dengan pesat, namun permasalahannya adalah
adanya pertumbuhan tanpa kedalaman. Jadi bertumbuhnya ke atas ini cepat kenceng saudara. Tapi bertumbuh ke atas tanpa kedalaman. Dan itu bahaya besar. Semangat kita untuk menjadi lebih luas tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjadi lebih dalam. Dan pada dasarnya murid-murid Kristus tidak sedang dihasilkan sebagaimana mestinya. Ini perkataan yang keras dan ini tamparan buat gereja-gereja yang hanya fokus angka, fokus ke atas, pertumbuhan tapi tanpa kedalaman. Anda bangun sebuah rumah, gedung yang tinggi, tapi tanpa kedalaman, tanpa fondasi yang dalam. Apa yang terjadi? Roboh. Rumah itu rawan hancur begitu diterpa. Makanya saya tidak mau saudara, gereja kita bertumbuh secara angka, bertumbuh bahkan secara pesat tapi tanpa kedalaman. Apa gunanya? Banyak jiwa-jiwa baru, sekali datang 5 orang, sekali datang 10 orang, dan mungkin ini pindah dari satu akuarium ke akuarium, bahkan pindah bedol desa dari satu gereja, luka hati, kecewa dengan pemimpinnya, tiba-tiba datang satu gerombol di sini, mengajukan penawaran kepada saya misalnya, Pak saya dari gereja A, saya sudah pelayanan, kalau saya diizinkan melayani di sini, saya akan ajak banyak orang dari sana untuk masuk ke sini. Anda tahu prinsip kami, beberapa orang bahkan sudah datang kepada saya untuk minta melayani Tuhan. Dan saya selalu mengatakan hal yang sama, berlaku kepada siapapun. Saya selalu mengatakan boleh beribadah, sebab kita tidak boleh menutup untuk siapapun mau beribadah di sini saudara. Tetapi soal melayani, kami punya role yang harus selalu dipenuhi. Harus duduk dulu sebagai jemaat, bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau pelayanannya adalah pelayanan yang cukup penting, bagaimanapun orang melihat dia sebagai pelayanan yang cukup penting. Waktunya bisa lebih panjang. Duduk dulu tahan apa enggak. Dan banyak ternyata enggak tahan saudara. Ya enggak apa-apa. Padahal dia berjanji dan berkata, Pak nanti Pak saya akan ajak. Ya saya sih enggak keblinger seperti itu saudara. Kenapa? Karena buat apa saudara kita dapat transferan, orang datang bedol desa masuk ke sini, kalau dia enggak dimuridkan. Nanti sedikit perkataan firman Tuhan keras, dia akan gampang berkata, gereja ini tidak semenarik yang kita bayangkan sebelumnya. Kemudian dia bedol desa. Yang dibedol gereja kita, gantian saudara. Bisa enggak? Bisa ditarik ke gereja lain. Dan seperti biasanya, yang saya tahu bedol desa itu akan menarik yang lain. Jemaat yang semula baik, jemaat yang semula polos, tulus, kemudian dikompor-kompori. Yes, gereja ini enggak maju. Mas kamu di sini ya selamanya gitu-gitu aja. Di sana loh. Gerejanya keren, fasilitasnya bagus, pindah sana aja. Nanti di sana kita bisa melayani. Di sini kamu pengen melayani, diangel-angel, lama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malah jemaat akan berkurang banyak. Jemaat yang sudah dipelihara, dididik dari awal, diajari dengan tulus, akhirnya malah ikut. Buat kami ngapain kami seperti itu, capek saudara. Dan saya melihat banyak gereja, saya kadang-kala kasihan saudara. Saya membayangkan ini kayak roller coaster, kadang naik, wah seneng saudara, euforia jemaat banyak. Tiba-tiba saya mendengar jemaatnya keluar semuanya, dibawa turun. Kemudian naik lagi, dibawa turun. Lalu saya lebih suka, kita yang penting bangun kedalaman, amin. Jangan anggap saya berarti gereja ini memang tidak punya visi menjadi besar, menjadi maju.
itu hanya akibat kalau dalamnya menancap kuat pertumbuhan Tuhan yang kasih. Yang percaya katakan amin. Maka fokus kita kedalaman aja. Karena kedalaman dapat, ketinggian mengikuti. Saya tanya Anda, kalau Anda membangun rumah, Anda sudah putuskan membangun fondasi yang dalam, tentu Anda punya tujuan bahwa Anda akan bangun gedung yang tinggi. Setuju dengan saya enggak? Adakah di antara Anda bangun fondasi yang dalam, tapi enggak mau bangunannya tinggi-tinggi? Ada enggak? Fondasi 5 meter, tapi bangunannya cuma 1 lantai. Saya rasa enggak ada. Saya rasa tukang yang mengerjakan akan mengingatkan kita, Pak, ngapain Pak? Ini terlalu dalam fondasinya. Makanya yang saya percaya saudara, bahwa selalu kalau bangun yang dalam, Tuhan yang nanti akan buat pertumbuhan. Lalu berikutnya, sebuah pendapat yang disampaikan oleh Dallas Willard. Dallas Willard berkata seperti ini, banyak hal dikerjakan oleh gereja masa kini, hanya sedikit saja yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus. Ini lebih keras lagi saudara, dan lebih pada memberikan produk dan jasa religius. Kalau Anda dengar produk, Anda dengar jasa, tentu saja mirip-mirip dengan yang namanya perusahaan. Jadi apa yang disampaikan Dallas Willard ini seolah menyamakan gereja itu sekarang kalau enggak hati-hati nanti mirip perusahaan. Akan menghasilkan produk-produk jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Kalau perusahaan ada produk jasa, ada pelanggan. Kalau gereja sama, tentu saja yang dimaksud adalah keinginan jemaat. Menjadi orang Kristen dan menjadi murid Kristus adalah 2 hal yang berbeda. Apa yang disampaikan Dallas Willard ini menjadi introspeksi buat saya. Kira-kira saya memimpin gereja ini, pendekatannya itu seperti apa? Apakah pendekatannya gereja seperti yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan pendekatannya adalah seperti bisnis, pendekatannya seperti perusahaan. Boleh disampaikan next berikutnya. Kalau gereja ala perusahaan, maka seperti ini. Yang pertama, targetnya angka dan harus bisa jadi besar. Targetnya jumlah. Targetnya berapa jemaat dan harus bisa jadi besar. Bagaimana dengan investasinya? Enggak apa-apa, selama punya potensi jadi besar. Ini gereja ala perusahaan. Berikutnya, fokusnya mendapat pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud tentu saja fokusnya dapat jemaat sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian caranya berusaha memenuhi selera dan keinginan pelanggan. Caranya memenuhi keinginan jemaat. Bahkan ditanya, mirip ya, orang tua zaman dulu selalu mama saya itu kadang tanya, hari ini mau dimasakan apa? Masih ingat pengalaman itu? Halo, masih ingat? Boleh enggak? Boleh, namanya orang tua kadang-kala kasih bonus kepada anaknya. Tapi yang saya tahu, tidak setiap hari mama saya tanya kepada kami anak-anaknya, hari ini mau dimasakkan apa? Seandainya orang tua mengikuti selera anak-anaknya saja, saya yakin banyak anak akan mengatakan, hari ini makan apa? Indomie seleraku. Betul enggak? Anak-anak mana yang tidak suka Indomie? Semuanya suka Indomie. Kalau boleh pilih makanan apapun tiap hari boleh. Menunya ya itu-itu aja. Makanya saya tidak pernah tanya kepada jemaat, besok khotbahnya mau apa? Anda pernah itu? Enggak. Kami pun, saya pun tidak boleh mengkhotbahkan sesuai selera saya.
Saya harus mengkhotbahkan sesuatu yang Tuhan Gembala Agung. Saya ini gembala jemaat, tapi Tuhan Gembala Agung. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, tahun 2023 jemaat SCC mau dibawa kemana? Saya berdoa. Setelah berdoa pun saya mesti menguji dulu, saudara. Dan bagaimana saya bisa bawa jemaat SCC 2023 seperti yang Tuhan mau? Khotbahnya apa? Harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Bukan hanya yang menyelerakan jemaat saja. Setahu saya jemaat paling suka khotbah tentang berkat. Betul enggak? Jangan khawatir, di gereja kita mesti ada juga bagian tentang berkat. Wong namanya kita saja punya anak Indomie, boleh enggak? Ya boleh, tapi lihat porsinya. Saya juga tidak mau, saudara, membawa Anda gereja penuh penderitaan. Khotbahnya menderita terus. Ini kayak ada dua kutub, saudara. Ada yang mengagung-agungkan berkat, yang disampaikan Injil kemakmuran, tapi ada juga yang mengagung-agungkan penderitaan. Jadi seolah-olah kalau menderita lebih rohani daripada yang lain. Porsinya harus seimbang. Kadang memang harus diingatkan ikut Yesus itu menderita. Tapi juga harus diberikan pengharapan bahwa ikut Yesus juga bisa diberkati dan mengalami perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara-saudara, hati-hati kalau gereja kita, tolong ingatkan saya, ingatkan Pak Andi, ingatkan pemimpin-pemimpin di sini. Kalau gereja kita pendekatannya sudah mirip perusahaan. Saya ketemu dengan seseorang dan dia menceritakan, saya ini di kota besar, saudara, saya ini disuruh mencari tempat karena gereja A membuka cabang di sana. Dan saya sudah puter-puterin satu tempat, ada satu tempat, sebetulnya menurut saya cukup bagus. Tapi kemudian teman saya ini dari gereja yang besar ini yang sedang buka cabang ini ngomong ke saya, "Lah ini daerah mati gitu, baliknya kapan?" katanya gitu. Anda tahu yang saya maksud baliknya kapan itu apa? Investasinya, kapan kembalinya. Jadi kalau mau bangun gereja itu yang kompleksnya harus kompleks elit. Ini kompleks orang-orang kaya. Ini kompleks orang-orang yang kuat, orang-orang potensi. Nanti cepat BEP, saudara. Cepat balik modal. Ini pendekatannya sungguh-sungguh menyedihkan. Karena gereja sejatinya kemana Tuhan bawa. Bukan salah loh, membangun gereja di kompleks elit, enggak salah. Kalau memang Tuhan suruh di sana, jalan aja. Karena enggak semua orang dipanggil untuk melayani orang-orang kaya misalnya. Tapi maksud saya jangan kotak-kotakkan. Kapan BEP-nya? Bagaimana nanti kalau Tuhan suruh kita bangun gereja di daerah kompleks-kompleks pemukiman yang misalnya orang-orang miskin ada di sana. Bagaimana kalau Tuhan suruh kita membangun gereja yang mana jemaatnya pemulung, jemaatnya anak-anak jalanan yang enggak ada duitnya. Siap enggak kita? Karena Tuhan mau kita membangun gereja seperti yang Tuhan mau. Next berikutnya. Sekarang bandingkan, jadi gereja yang pertama itu ala perusahaan. Mikirnya target angka menjadi besar. Fokusnya dapat jemaat yang banyak. Caranya penuhi aja selera mereka, apa yang diinginkan. Dinina bobokkan, jangan dikit-dikit ditegur, jangan. Nanti kalau kecewa gimana, nanti kalau mundur gimana, nanti kita kehilangan jemaat yang potensial. Sekarang bandingkan, gereja harusnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Targetnya adalah mencetak murid Kristus. Ini targetnya, murid. Targetnya adalah orang Kristen yang dewasa. Berikutnya, fokusnya pada kedalaman dan pertumbuhan rohani yang sehat. Maksud saya gini,
Dalam dulu, nanti pertumbuhan ngikuti. Semakin dalam, nanti pertumbuhannya juga akan semakin mengikuti. Jadi jangan kita fokus yang kelihatan dulu, tapi dalam tidak dibenahi. Lalu kemudian berikutnya apa? Caranya mengajarkan apa yang benar-benar penting dan dibutuhkan. Suka atau tidak suka, Anda tidak bisa pilih. Kadang mungkin saya Pak Andi sampaikan firman Tuhan yang keras. Kadang mungkin saya mengingatkan, kadang mungkin kami menegur. Tujuannya untuk kebaikan kita sama-sama. Bukan susu yang meninabobokkan, tapi makanan rohani yang mendewasakan. Amin saudara. Lalu kasih susu terus, kapan dewasanya? Kasih makanan keras supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Berikutnya bisa bantu saya klik. Saudara-saudara, ini perbedaan supaya Anda lebih tahu. Saya ini hari ini posisi sekarang itu orang Kristen pada umumnya. Kalau dalam Nats tadi masuk bilangan 5.000 orang atau masuk yang 12 murid Yesus. Hanya sekedar orang Kristen atau benar-benar murid Kristus. Yuk klik satu persatu. Yang pertama, kalau orang Kristen pada umumnya itu namanya fans. Fansnya Yesus. Siapa ngefans Yesus? Tolong angkat tangan. Weh satu aja ya, mas Yesus kok kasihan banget ya di jemaat ini ya. Yang ngefans Yesus tolong angkat tangan. Loh saya ngefans Yesus loh, Anda enggak ngefans. Lah kalau Yesus saja Anda enggak ngefans, apalagi gembala saudara. Ngefans Yesus boleh saudara. Tapi mindsetnya bukan mindset seorang fans. Kenapa? Yang namanya fans itu gampang banget berubah. Punya idola gampang berubah. Betul enggak? Ketika idolanya di atas dipuji setinggi langit. Ketika idolanya mengecewakan, idolanya dihujat. Itu fans. Dan mereka ribuan orang ini ngefans Yesus benar. Tapi hanya ketika mereka diberkati, ketika mereka makan roti dan kenyang, baru kemudian kita ngefans Yesus. Ketika Yesus menegur mereka, lihat langsung mereka meninggalkan Yesus. Mereka mengikut Yesus, mereka juga yang meninggalkan Yesus. Mereka yang bersorak-sorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, selang beberapa hari, bukan bertahun-tahun, beberapa hari, orang yang sama yang berteriak, Hosana, Hosana, tiba-tiba mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Itu namanya fans, gampang berubah, labil. Murid Kristus apa? Coba lihat, bagian dari timnya Tuhan. Kalau bagian dari tim, dia akan stabil. Contoh, namanya tim, kadang menang, kadang kalah. Siapa di sini pasopati sejati? Tolong angkat tangan Anda. Persis ada. Yang sialnya persis, tolong angkat tangan. Pasopati itu kan gitu saudara. Saya tahu ngefansnya luar biasa. Kapan? Ketika timnya menang. Kalau timnya kalah, lempar aqua, betul enggak? Kalau timnya kalah, dihujat, itu fans. Tapi kalau bagian tim, mau menang, mau kalah punya komitmen. Mau di atas, mau di bawah punya komitmen. Mau diberkati, belum diberkati punya komitmen. Itu tim saudara. Anda sekedar fans atau Anda bagian daripada timnya Tuhan. Berikutnya, kalau orang Kristen itu timbul tenggelam sesuai keadaan. Lihat sikon. Jadi kalau gerejanya kira-kira menarik, ya saya datang. Kalau pembicaranya menarik, ya saya hadir. Acaranya kalau menarik, apalagi banyak hadiah, saya akan datang. Tapi kalau acaranya, sini pembicaranya siapa, hadiahnya juga gak ada, saya gak dapat untung apa-apa.
Datang enggak kita? Kira-kira seandainya saya keliru mengundang, anggap saja yang saya undang ternyata khotbahnya biasa banget, bikin ngantuk. Berikutnya tahun depan diumumkan lagi, pengkhotbah yang sama akan hadir melayani gereja kita. Anda tetap hadir enggak? Oh, iki sing aku dhisik ngantuk kayak ini. Kelihatannya ini khotbah paling membingungkan sepanjang saya mendengar khotbah. Percuma wes. Itu kayak kita masuk ke gedung XX1, walah iki film elek, iki aku tahu nonton ini ya. Ini bintangnya ini jelek ini. Main lagi, Anda akan cari film lain enggak? Atau Anda, kalau Anda tim, maka Anda akan tetap mendisiplin diri. Kadangkala itu tidak kalah berkatnya karena ngelatih kita bukan hanya sekedar apa yang kita suka. Yang paling sulit itu kan gini toh, tidak suka tapi kita belajar menyukai itu kan sulit, betul nggak? Kalau Anda mencintai orang yang sempurna itu gampang, tapi kalau Anda mencintai dalam ketidaksempurnaan itu luar biasa. Berikutnya, kalau murid Kristus punya komitmen yang tinggi, bahkan dalam melayani Tuhan. Berikutnya, orang Kristen itu maunya dilayani. Saya dapat apa? Padahal mindsetnya adalah kita melayani bukan dilayani. Mindsetnya bukan saya dapat apa, tapi saya bisa berkorban apa. Bukan apa yang saya terima, tapi apa yang saya beri. Itu perbedaannya. Berikut, saudara, anak-anak rohani, ini orang Kristen, enggak bertumbuh, sudah bertahun-tahun. Anda jadi orang Kristen berapa tahun? Ada yang 5 tahun, 5 tahun ke bawah, tolong saya pengen tahu, serius ini. Yang 5 tahun ke bawah, jadi orang Kristen, ada enggak? Pak Dwi aja ya, Pak Dwi berapa tahun? 5 tahun kali ya, Pak Dwi aja. Yang lain, di atas 5 tahun kan? 10 tahun, mungkin lebih, 20 tahun, 30 tahun. Pertanyaan saya, Anda sekarang berada di level mana? Kemana saja selama ini kita? Murid Kristus, bukan anak-anak rohani, bisa diklik. Karena murid Kristus, dewasa rohani. Berikutnya, semau-maunya, namanya anak-anak itu semau-maunya. Coba lihat anak-anak itu, ya pengen keluar ya keluar. Bayangkan kalau Anda segede ini kayak anak-anak, pengen, bukan ada yang keluar ya, bukan itu anak-anak ya saudara ya. Mungkin karena AC-nya dingin gitu ya, pengen ke toilet, bukan itu maksud saya. Tapi namanya anak-anak jalan ke sana kemari, mainan sana mainan sini. Kalau suka ya diperhatikan, kalau tidak suka dia pindah. Itu anak-anak, tidak teratur, tidak mau diatur. Kalau sedikit diatur marah, dia berontak. Itu namanya anak, gulung-gulung, ngancam. Itu anak-anak. Tapi kalau dewasa, coba klik, mau dididik dan didewasakan. Ini dewasa. Saya berharap Anda bertumbuh, mau dididik dan didewasakan. Enggak anak-anak terus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba klik lagi. Hidup untuk diri sendiri, itu orang Kristen. Tetapi murid Kristus apa? Hidup berbuah. Anda berbuah atau diri sendiri terus? Fokusnya ke diri sendiri atau kita menghasilkan buah untuk orang lain? Dan yang terakhir, saya akan selesai di sini. Coba klik. Ini penting sekali. Ini kayak spiritual check up buat kita. Jadi kita supaya tahu posisi kita sekarang itu ada di mana. Jadi ini adalah spiritual journey jemaat kita, jemaat SCC. Jadi yang pertama, ini tingkatannya, ini levelnya saudara. Level pertama, ini adalah aku percaya Yesus.
Siapa yang masuk di level ini? Kita yang sudah percaya Yesus, artinya kita sudah diselamatkan, kita yang memutuskan dibaptis, bahkan kita secara KTP pun Kristen. Saya rasa kita semuanya ada di level ini. Level pertama kita pasti sudah kelar semuanya. Kita percaya Yesus. Oke? Saya akan lanjut saja karena saya yakin Anda semuanya adalah orang Kristen. Tingkatan berikutnya, maka aku tertanam. Lah bedanya apa saudara-saudara? Jadi kalau tertanam itu memang memutuskan untuk tertanam di gereja ini. Sebab kami sekarang enggak satu orang datang jiwa baru langsung kami sodori formulir. Kami enggak seperti itu saudara. Belajar dari pengalaman lama bertahun-tahun yang lalu, setiap kali kami sodori formulir mereka bingung bagaimana untuk mengisinya. Kalau ngisi nama enggak ada yang salah. Bagian pergumulan mereka yang harus ngisi adalah mengisi keanggotaan. Nah ini baru sekali kok ditawari anggota tetap, tamu, partisipan. Itu kan jawaban yang sulit. Kalau dia ngomong tamu saja takut melukai perasaan tuan rumah kan? Betul enggak? Maka seringkali jawabannya adalah partisipan. Mencoba saja. Dan ini memang sudah terjadi lama sekali. Maka kami memutuskan sekarang siapapun yang baru pertama kali hadir jangan disodori dulu. Ditunggu saja. Kalau sekali datang, kemudian 2 kali datang, ternyata 3 kali datang, bahkan 4 kali datang, berarti dia kan mulai tertarik saudara. Berarti memang dia ini seorang pengembara yang mencari tempat gitu. Seorang musafir gitu kan. Sedang mencari tempat gitu. Mencari rumah baru mungkin. Setelah berkelana di satu gereja ke gereja berikutnya. Dan akhirnya ketika masuk di sini kok balik terus. Itu kayak Anda kuliner itu loh. Kalau balik terus berarti Anda cocok gitu toh. Nek enggak cocok ya sekali aja, kapok. Tapi kalau kapok Lombok itu beda lagi saudara. Memang pedes tapi ngangeni gitu. Nah buat pengembara ini kok datang terus. Maka izinkan kami menyodorkan kepada Anda formulir untuk Anda isi. Kalau Anda mengisi ya saya ingin menjadi anggota jemaat GBI Shalom. Kami lebih luas lagi. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau Anda menyatakan tidak anggota, Anda tidak hadir, tidak akan kami telepon. Anda tidak datang, tidak kami cari. Lah kalau kami cari, saya bisa dianggap perampok jemaat. Betul enggak? Wong Anda tidak menyatakan bergereja di sini, lalu kemudian kami kok lama tidak datang. Loh, saudara, wong dia memang bukan anggota. Jadi tolong bagi Anda yang mungkin belum mengisi formulir, atau Anda datang tapi menyatakan, enggak aku tetap tamu aja kok di sini. Ya maka kami juga supaya enak rule penggembalaan kami. Kalau enggak kan kami bisa disalah mengerti saudara oleh rekan pendeta yang lain. Sebab saya prinsipnya lebih membangun hubungan satu sama lain. Enggak mau melukai, enggak mau dianggap curi domba seperti itu. Saya pribadi kalau memang ada jemaat di sini pengen pindah enggak apa-apa saudara. Tapi saya juga membuka kalau ada jemaat dari luar mau ke sini ya enggak apa-apa. Yang penting tempat yang mana kita bertumbuh. Tetapi ketika Anda memutuskan, Pak, saya mau bergabung di sini. Maka kalau beberapa kali Anda tidak hadir, harus siap kami tanya. Jangan Anda jadi risih juga. Loh, ini piye toh? Kok aku ditanya-tanya? Ini kan urusanku. Ini kan repot, saudara. Kenapa? Seorang gembala nanti baca Yeskiel.
Gembala itu kalau luka ya diobati, kalau hilang ya dicari. Kalau saya lihat beberapa ini tidak hadir ya, tapi mereka pamit, Pak maaf ya Pak, saya sudah lama tidak healing, baru kali ini kesempatan bisa tahun baruan healing. Ya enggak apa-apa, saya memberkati ya wes selamat liburan, happy holiday, itu kan enak toh saudara. Jangan sampai Anda hilang dari peredaran berbulan-bulan, kami harus cari, kami harus tanya Anda. Dan ketika ditanya tersinggung, apa urusannya tanya-tanya saya? Nah ini akan sangat menyulitkan posisi kami. Tapi baiknya ketika Anda memutuskan tertanam, Anda terpantau. Rohani Anda terpantau. Kami akan cari Anda seandainya Anda hilang. Anda punya masalah, Anda bisa hubungi kami. Pendekatannya berbeda saudara. Lalu kemudian saudara, dan kami akan mengingatkan Anda, bahkan bisa menegur Anda dengan tujuan supaya kita bertumbuh dengan lebih baik. Lalu kemudian kalau di level ini jemaat anggota lah gitu. Yang pertama orang Kristen, yang kedua anggota. Ya, hampir mayoritas ini juga anggota. Lalu kemudian ini level lebih tinggi lagi. Aku dimuridkan. Ya, jadi di level ini aku dimuridkan. Ini adalah level yang sedang kita bicarakan hari ini. Bukan sekedar anggota, bukan sekedar orang Kristen, tapi juga murid Kristus yang makin dewasa. Di sini tuntutannya lebih, Anda harus punya saat teduh. Saya masih sering mengingatkan Anda, tidak hanya sekedar, kenapa kemarin tidak datang? Tapi saya juga tanya kepada Anda, sudah saat teduh belum? Kamu gimana suami istri, berdoa enggak? Saya selalu mengingatkan. Lalu kemudian di level ini punya kedisiplinan rohani. Setia beribadah. Bahkan melayani. Pelayanan macamnya banyak saudara. Melayani tidak harus semuanya di depan. Anda bisa melayani apapun. Anda sukanya apa, minat Anda apa, talenta Anda apa, layani di situ. Yang suka masak, banyak pelayanan tersedia di area konsumsi misalnya. Anda bisa melayani di sana. Anda sukanya apa? Aku sukanya ngobrol. Tuhan bisa pakai Anda untuk Anda menjangkau jiwa-jiwa. Itu juga pelayanan juga. Anda sekarang pelayanannya apa? Saya ingin Anda semuanya melayani Tuhan. Lalu di level berikutnya adalah klik silahkan, ya ini level terakhir, aku memuridkan. Jadi kalau sebelumnya aku dimuridkan, ini orang Kristen makin dewasa, punya saat teduh, punya kedisiplinan rohani. Dan biasanya di level ini saudara, Anda juga semakin dekat dengan kami. Saya sampaikan kepada saudara supaya tidak salah paham. Ada beberapa orang memang dekat dengan kami. Dan kami tidak pernah pilih-pilih anak. Kami orang tua selalu sepakat. Berapapun anak kami tidak pilih-pilih. Di sini kami tidak pilih-pilih, oh yang kaya lebih dikasih daripada yang miskin. Lebih diperhatikan daripada yang miskin. Oh ini yang potensi, yang bisa nyanyi lebih diperhatikan Pak Petrus daripada yang tidak bisa nyanyi. Kami tidak pernah pilih-pilih. Ini yang muda lebih diperhatikan daripada yang tua. Kami tidak pernah pilih-pilih. Kami menyambut siapapun juga. Cuma saudara, kadangkala memang hubungan itu kayak Yesus dengan 12 murid, dengan 70 murid. Yesus pilih-pilih enggak? Enggak. Tapi kira-kira yang paling dekat dengan Yesus siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini Yesus, lingkaran paling dekatnya ini 3 orang ini. Yesus di Taman Getsemani ajak ya 3 orang ini. Ngobrol ya dengan 3 orang ini. Murid-murid yang lain bukan pilih kasih, enggak. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang dekat dengan Tuhan karena mereka membuka dirinya untuk Tuhan. Baru setelah Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, 12 murid.
Setelah 12 murid, 70 murid. Memang ada yang dekat dengan kami, karena mereka sering kontak kami. Mereka kontak memang kadang-kala ada masalah. Pak Petrus, kami ada masalah ini, ada waktu enggak? Mereka kontak kami dan biasa kami usahakan sampai tuntas, saudara. Kami bahkan memantau terus setiap kali ketemu. Saya tanya, gimana masalahmu sekarang, perkembangannya gimana? Kadang-kala saya juga jadikan namanya, kami ini kan siang, seringnya juga makan siang, saya keluar bersama dengan istri. Kalau saya lihat dia ini bukan karyawan yang ikut orang, seringkali saya tanya, yuk makan siang sekalian. Jadi konseling di meja makan ceritanya gitu, saudara. Supaya enggak 2 kali kerja, konselingnya pun informal, saya tanya gimana kamu dan seterusnya. Dan yang seperti ini tidak hanya 1-2 pasang, saudara, memang banyak. Dan kami layani, dan itu membuat kami lebih dekat gitu. Maka kami pun membuka diri kepada Anda. Kalau Anda mau dimuridkan, Anda mau lebih lagi, Anda ada apa-apa, Anda pengen melayani, bagaimanapun antara jemaat biasa dengan pelayanan, kalau ditanya mana yang lebih sering saya komunikasi, sering kontak, tentu saja dengan mereka yang melayani juga. Jadi tolong jangan disalahpahami, ini kok kelihatannya Pak Petrus lebih cenderung orang-orang itu aja. Enggak, saudara. Ayo Anda pelayanan, pasti nanti dekat dengan saya. Bagaimana saya bisa dekat dengan Anda kalau selesai ibadah Anda langsung pulang? Bagaimana bisa dekat? Minimal jajan dulu di kantin, saya akan ngobrol dengan Anda, gitu kan. Ini bukan promosi kantin, saudara. Wong kantin hari ini libur, tapi kan kita bisa bangun fellowship gitu. Dan saya ini gampang banget kalau diajak makan, ya, saudara. Itu salah satu kelebihan saya. Jadi jangan sungkan, Pak, makan siang yuk, itu panggilan yang saya suka, saudara. Kalau WA-nya Koh Petrus ada waktu itu sesungguhnya, oh Tuhan ada apa ini Tuhan. Tapi makan siang yuk. Aduh sayang masih sedikit yang gitu, saudara ya. Banyaknya ada waktu gitu. Ya tolong WA kami. Wong kami juga bingung mau makan di mana. Jangan khawatir, nanti saya yang bayari Anda. Loh kurang baik apa toh, saudara? Supaya jangan disalah mengerti. Apalagi ini masuk live streaming ya. Ini pendeta nih golek gratisan, ini makan minta ditraktir, enggak. Saya lebih suka membayari daripada dibayari, saudara. Kalau dibayari itu menurut saya kalau mau makan itu berhitung gitu loh. Ya, nek mau makan banyak, pengen saya sebetulnya, saudara. Saya jadi, wah saya pengen sticky hari ini gitu ya. Tapi tahu dibayar itu kan ya menempatkan diri gitu ya. Saya milihnya jadi apa misalnya, jadi pecel gitu kan. Saya sebetulnya enggak pengen pecel gitu ya. Nah, maka bayarilah saya gitu ya. Dan ngomonglah, Pak Petrus hari ini pilih apapun gitu. Saya tetap sungkan, saudara ya. Tapi kalau saya yang bayari Anda pilih apapun, pasti bolehlah. Uang saya banyak, amin. Ya maksud saya, ayo bangun hubungan yang dekat gitu loh. Amin, saudara. Dan nanti kalau hubungannya dekat, saya juga lebih gampang. Saya lebih gampang untuk tanya, gimana kamu, suami istri gimana, hubunganmu gimana, anak-anak gimana. Dan saya lebih gampang mengarahkan, kalau kamu sama anak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Betul enggak? Karena hubungannya dekat, saudara. Sekali lagi saya tidak pilih-pilih jemaat, kami mengasihi dengan kasih yang sama. Kalau ada kedekatan karena memang kesempatannya lebih banyak terbuka. Oke, dan level berikutnya itu memuridkan, saya ingin mencetak Anda, levelnya Anda jadi pemimpin semuanya, yang Anda memuridkan juga. Saya sudah lihat beberapa orang yang punya potensi ke arah sana, memuridkan yang lain, memuridkan anak-anak yang lain. Saya sangat mengharapkan itu terjadi kepada gereja kita. Pertanyaan saya terakhir, kita di level mana? Percaya Yesus,
Tertanam saja cukup. Wes Pak, yang penting aku anggota aja Pak. Aku takut toh Pak, nanti kalau semakin dalam, aku semakin lihat bobroknya, nanti aku kepahitan. Itu kan banyak gitu saudara. Saya lihat banyak orang itu ngomong, wes sekarang saya tidak mau dalam-dalam. Kalau dalam-dalam saya lihat bobroknya. Maka saya berkata kepada saudara, kalau Anda semakin dalam kenal gereja ini, Anda semakin dalam kenal saya, kenal Pak Andi, kenal pengurus. Sesungguhnya saudara, kami menjaga yang paling utama gereja ini adalah gereja yang sehat, gereja yang penuh dengan integritas. Kami tidak ada manipulasi apapun, apalagi soal keuangan, kami tidak ada manipulasi apapun. Sesen pun kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Anda mau tahu lebih dalam, kami sangat welcome, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya ayo sama-sama maju. Lalu kemudian levelnya apa? Tertanam saja, saya rasa enggak. Saya ingin Anda dimuridkan. Enggak cuma itu, Anda bahkan memuridkan. Amin. Hari ini khotbahnya cukup panjang. Saya berharap Anda betah karena sesekali memang perlu seperti itu saudara. Saya bahkan berpikir siapa ya pengkhotbah yang kalau khotbah bisa panjang banget gitu. Sesekali perlu mendisiplin diri kita. Haleluya. Khotbahnya selesai, saya harap ini menjadi pengarahan buat kita untuk kita bergerak di tahun 2023 ini. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.